Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5A, tugas peretasan keamanan sistem dengan dosen pengampu Ibu Hani, Eskom MMSI. Di sini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai peretasan yang terjadi di Indonesia, yaitu kebocoran data yang terjadi pada Bukalapak. Sebelum saya memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Siti Amalia Latifah dengan NPM belakang 017. Kedua, ada teman saya, Sela Aprianti dengan NPM 018. Dan yang terakhir ada Nadia Apriliani dengan NPM 019. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Apa itu peretasan atau hacking? Hacking atau peretasan adalah istilah luas yang merujuk pada seseorang yang mendapatkan akses ke file atau sistem digital tanpa izin. Ini biasanya dilakukan karena dimotivasi oleh keuntungan finansial, protes, pengumpulan informasi atau mata-mata, dan bahkan hanya untuk kesenangan atau hobi dari tantangan tersebut. Namun, dapat sangat merugikan jika hasil peretasan berupa data pribadi dan dalam jumlah yang sangat besar, karena bisa saja data tersebut digunakan untuk hal-hal yang merugikan seperti yang terjadi pada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang ada di Indonesia dan dipercaya memiliki sistem keamanan digital yang kuat dan sulit untuk diretas. Namun, pada tahun 2019, dikabarkan bahwa Bukalapak mengalami kebocoran data yang besar, yaitu sebanyak 13 juta akun berhasil terbobol. Kejadian ini lantas menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya pengguna Bukalapak. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani. Di sini saya akan membahas kebocoran data Bukalapak. Awal mulanya, diketahui seorang peretas asal Pakistan dengan nama samaran Gnontis Player mengklaim bahwa dirinya telah mencuri jutaan akun dari sejumlah situs populer di dunia. Salah satunya adalah Bukalapak ini. Data pelanggan yang dijual terdiri dari email, username, nama, detail pembelanjaan, alamat IP hingga akun password yang dijual di situs gelap Dream Market. Dream Market itu merupakan pasar dark online yang didirikan pada akhir 2013 yang beroperasi pada layanan tersembunyi. Namun, peretas tersebut tidak memberikan keterangan lainnya terkait data yang dicuri dari akun-akun pengguna Bukalapak selain jumlahnya. Menyikapi hal ini, Intan Wibisono, selaku Head of Corporate Communication Bukalapak, menanggapi kejadian ini dengan mengatakan bahwa Bukalapak selalu mengimplementasi berbagai upaya demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna Bukalapak, serta memastikan data-data pengguna tidak disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa pihaknya menerapkan sistem perlindungan berlipat ganda saat menerima, menyimpan, menggunakan dan mengelola seluruh data pengguna dan selalu membimbing seluruh pengguna untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan kebijakan privasi Bukalapak. Nah, bagaimana cara Bukalapak mengamankan sistem? Cara Bukalapak mengamankan sistem, yang pertama perlindungan berlipat ganda, yaitu menerapkan sistem perlindungan berlipat ganda saat menerima, menyimpan, dan mengolah seluruh data pengguna. Yang kedua menggunakan metode HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah protokol komunikasi internet yang melindungi integritas dan kerahasiaan data pengguna antara komputer pengguna dan situs, sehingga data pengguna Bukalapak yang menggunakan metode HTTPS ini tidak mudah diretas. Yang ketiga, memonitor secara ketat. Bukalapak memonitor secara ketat saat pengolahan data sehingga jejak orang yang mengakses, membaca, mengganti, atau menghapus data terekam secara baik. Yang keempat, menghapus data sensitif. Data sensitif seperti KTP disimpan di store khusus dalam periode waktu tertentu dan dapat secara otomatis terhapus untuk melindungi privasi. Nama saya Sela Priyanti, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh teman saya. Nah, pada slide ke-9 ada satu pertanyaan, yaitu lalu apa yang harus dilakukan pengguna Bukalapak untuk pencegahan kebocoran data?
Hal yang perlu dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama, mengganti password. Ketika teman-teman sudah menjadi pelanggan, pastikan untuk sering mengganti password secara berkala. Lalu yang berikutnya, hati-hati terhadap phishing. Phishing kerap muncul dalam sosial media dalam bentuk penipuan untuk mendapatkan informasi atau data penting dengan menyamar. Nah, lalu yang berikutnya, verifikasi dua langkah ini mungkin hal yang paling penting juga. Karena dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah, nah kita nantinya akan dikirimkan kode teman-teman. Nah, nantinya kode ini yang akan menjadi pegangan kita ketika orang-orang mencoba masuk ke dalam akun kita. Mereka mungkin tidak akan bisa masuk karena tidak mempunyai kode yang kita miliki. Nah, lalu yang terakhir itu mengamankan data finansial. Sangat penting teman-teman untuk mengamankan data dalam bersosial media. Pastikan selalu mengecek setelan ulang aplikasi. Terlepas dari kebocoran data yang dialami Bukalapak, ancaman peretasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di sektor industri teknologi digital akan selalu ada. Kita sebagai pengguna teknologi digital sudah seharusnya cermat dalam berteknologi. Berikut tips-tips yang bisa kita bagikan untuk pengguna dalam mengamankan data pribadi di sosial media. Cara melindungi data pribadi. Yang pertama, sebelum menggunakan atau memasang layanan jejaring sosial atau aplikasi apapun, kita mesti memahami dulu data pribadi apa saja yang bakal digunakan dan untuk apa keperluan. Yang kedua, saat memulai aplikasi yang biasanya akan muncul kotak persetujuan seperti pengaktifan GPS saat menggunakan aplikasi, sebaiknya kita tidak asal klik setuju. Lalu yang berikutnya, setelah aplikasi terpasang, pastikan kita mengecek ulang setelan aplikasi, informasi, dan hal apa saja yang dapat diakses atau dilakukan aplikasi. Lalu yang berikutnya, saat menggunakan layanan jejaring sosial ataupun aplikasi apapun, pastikan kita tidak mengunggah atau mengekspos data atau informasi pribadi yang dapat merugikan kita. Yang lalu berikutnya, segera hapus aplikasi jika kita mendapati hal yang tidak benar dan atau berpotensi merugikan kita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat beraktivitas.